Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan saya dalam channel TV Poli. Hari ini saya akan mengajarkan tentang pelajaran lapisan bumi. Tapi sebelum kita mulai pelajarannya, anak-anak jangan lupa untuk like dan subscribe ya videonya. Oke, kita akan mulai pelajarannya. Kita lihat bahwa bumi itu adalah planet ketiga dari 8 planet dalam sistem tata surya. Sebagai planet yang memiliki kehidupan di dalamnya, bumi ini terdiri atas beberapa struktur yang memungkinkan untuk dijadikan tempat tinggal. Lapisan terdalam dari bumi membentuk inti bumi yang memungkinkan terbentuknya kekuatan bertekanan yang sangat tinggi yang tersusun dari mineral cair yang disebut dengan nive dengan suhu mendekati suhu permukaan matahari, yaitu sekitar 6.000 derajat Celcius. Inti bumi itu terbagi atas dua, yaitu inti luar bumi atau outer core yang berupa cairan, dan inti dari dalam bumi yang disebut dengan inner core yang berupa materi benda padat. Oke, kita lanjutkan. Lapisan kedua dari dalam bumi adalah lapisan selimut atau selubung bumi atau mantel bumi. Suhu pada lapisan ini diperkirakan sekitar 3.000 derajat Celcius. Lapisan ini terdiri atas lapisan litosfer, atenosfer, dan mesosfer. Sekarang kita mau lihat yang pertama untuk lapisan litosfer. Lapisan litosfer itu apa anak-anak? Ternyata lapisan litosfer ini merupakan lapisan selimut bumi yang paling atas dengan ketebalan 50-100 km, mengandung silisium dan aluminium yang berbentuk padat. Litosfer bersama kerak bumi sering dinamakan lempeng litosfer yang merupakan tempat berpijaknya lempeng benua dan samudra. Yang kedua itu ada atenosfer. Atenosfer itu merupakan lapisan di bawah litosfer dengan ketebalan 130 sampai 160 km. Lapisan ini berbentuk cairan kental yang mengandung silisium, aluminium, dan magnesium. Yang ketiga, kita lihat bahwa ada lapisan mesosfer, di mana lapisan mesosfer ini mengelilingi inti bumi dan merupakan lapisan yang tebalnya 2.400 sampai 2.750 km yang terdiri atas batuan-batuan padat, yaitu di dalamnya ada besi dan silikat magnesium dan juga batuan leleh atau magma. Sebagian magma muncul ke permukaan bumi pada saat terjadinya letusan gunung berapi. Ya, kita masih lanjutkan anak-anak. Lapisan ketiga adalah kerak bumi yang dinamakan, maksudnya apa yang dinamakan dengan kerak bumi? Kerak bumi itu anak-anak adalah berupa lapisan tanah dan bebatuan. Lapisan ini menjadi tempat tinggal seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Kerak bumi akan membentuk lempeng samudra dan lempeng benua. Sesuai dengan namanya, tentu saja lempeng benua membentuk daratan dan lempeng samudra berada di bawah permukaan air laut. Lempeng-lempeng di bumi saling bergerak satu sama lain. Pergerakan lempeng yang saling menjauhi menyebabkan terjadinya patahan. Sedangkan pergerakan lempeng yang saling mendekat itu menyebabkan terjadinya tumbukan antar lempeng. Wilayah Indonesia, tempat kita ini, merupakan tempat pertemuan dari 3 lempeng bumi yang bergerak sangat aktif, yaitu lempeng Eurasia, ada lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Ya, makanya daerah kita ini sering-sering terjadi gempa bumi juga anak-anak. Kita lihat lagi bahwa planet bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup diselimuti oleh udara yang disebut dengan atmosfer.
Lapisan atmosfer terdiri atas 4 gas yang hampir mengisi 100% isi lapisan tersebut. Yaitu kita lihat bahwa ada lapisan nitrogen yang kita kenal dengan N2 itu sebanyak 78%. Ada lapisan oksigen yang dikenal dengan O2 sebanyak 20,95%. Argon atau AR sebanyak 0,93%. Dan karbon dioksida atau yang dikenal dengan CO2 sebanyak 0,03%. Ya, jadi oksigen itu anak-anak paling tidak terlalu sedikit, tapi dia juga tidak terlalu banyak, ya, cuma 20,95% saja. Gas lain yang terkandung dalam lapisan atmosfer dengan volume yang sangat rendah antara lain adalah neon, kita kenal dengan sebutan Ne, helium atau He, krypton atau Kr, hidrogen atau H2, xenon atau Xe, dan ozon atau O3. Lalu kita masih menuju lagi ke perubahan suhu, ya. Perubahan suhu itu berdasarkan ketinggian. Lalu atmosfer dapat dikelompokkan menjadi 5 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Termosfer ini biasa disebut juga dengan ionosfer, dan yang berikut adalah eksosfer. Sekarang kita mau lihat apa itu troposfer. Troposfer itu merupakan lapisan terbawah atmosfer, yaitu terletak pada ketinggian 0 sampai 18 km di atas permukaan bumi. Tebal lapisan bisa berbeda-beda di setiap wilayah. Lalu kita lihat bahwa troposfer itu rata-rata memiliki ketebalan lebih kurang 10 km. Di daerah Khatulistiwa seperti kita ini Indonesia, ketinggian lapisan troposfer itu sekitar 16 km dengan temperatur rata-rata 80 derajat Celcius. Cuaca dan iklim ternyata sangat berpengaruh pada lapisan ini anak-anak. Sekitar 80% gas yang berada dalam atmosfer berada dalam lapisan ini. Dan ciri khas yang terjadi pada lapisan ini adalah suhu mengalami penurunan sesuai dengan peningkatan ketinggian. Oke. Yang kedua, kita mau lihat tentang stratosfer. Stratosfer ini terletak pada ketinggian 18 sampai 49 km. Pada lapisan inilah tempat terbangnya pesawat. Jadi pesawat udara itu terbang di lapisan stratosfer. Di lapisan ini terdapat lapisan ozon juga atau O3 yang berfungsi menyerap sinar ultraviolet yang dipancarkan langsung oleh sinar matahari. Dan sekarang kita masuk pada lapisan yang ketiga, yaitu mesosfer. Mesosfer ini terletak pada ketinggian 49 sampai 82 km dari permukaan bumi. Lapisan ini merupakan lapisan pelindung bumi dari jatuhnya meteor atau benda-benda angkasa dari luar, gitu. Sehingga tidak langsung jatuh ke permukaan bumi. Yang berikut adalah termosfer atau yang dikenal dengan ionosfer, terletak pada ketinggian 82 sampai 800 km dari permukaan bumi. Dan kita lihat bahwa disebut dengan termosfer karena terjadi kenaikan temperatur yang cukup tinggi pada lapisan ini, yaitu sekitar 1982 derajat Celcius. Dan kita lihat bahwa yang berikut, yang kelima adalah lapisan eksosfer, terletak pada ketinggian 800 sampai 1000 km dari permukaan bumi. Oke anak-anak, jangan lupa like dan subscribe ya. Ini adalah materi tentang lapisan bumi, dan ini adalah materi pelajaran IPA kelas 7. Oke, sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Dadah.